Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera buat kita semua, puji Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini, di hari yang ke-120 di tahun 2026. Saya, Pendeta Kawi Armiasa, Gembala Sidang GPDI Philadelphia Dompu, Nusa Tenggara Barat. Senang sekali menyambut Anda di pagi hari ini, puji Tuhan. Kita sangat bersyukur telah menikmati pemeliharaan Tuhan sepanjang malam dalam peristirahatan kita. Dan kembali pagi ini kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat walafiat. Amin. Kita ada, kita kuat, kita sehat, kita diberkati. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari sebelum kita akan menjalani seluruh aktivitas kita di hari ini, kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau memberi makan jiwa kita, roh kita dengan makanan yang sesungguhnya, yakni firman Tuhan. Ingat, Alkitab menuliskan Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap kita yang percaya. Itulah sebabnya pastikan langkah hidup kita, sisa hidup kita, mari kita mengejar perkenanan Tuhan. Puji Tuhan, melalui firman dan tuntunan Allah Roh Kudus memampukan kita menjalani sisa hidup ini senantiasa dalam perkenanan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tema renungan kita pagi ini adalah mengubah ketakutan menjadi kemenangan. Kita akan ambil contoh dalam Alkitab pribadi seorang Yakub. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketakutan adalah emosi yang jujur. Dalam Kejadian pasal 32 ayat yang ke-7, Alkitab mencatat bahwa Yakub sangat takut dan sesak hatinya. Ini bukan sekedar cemas biasa, Bapak Ibu Saudara, melainkan ketakutan akan kehancuran masa depan dan keluarganya. Namun, Yakub tidak membiarkan ketakutan itu menghentikannya. Ia menjadikannya tangga untuk naik ke level iman yang lebih tinggi. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dalam Kejadian pasal 32 ayat yang ke-7 sampai ke-8 dan juga di ayat yang ke-13 sampai 15, Yakub menunjukkan bahwa iman tidak meniadakan akal sehat. Di tengah ketakutan, ia tetap bertindak strategis. Dituliskan, lalu dibaginyalah orang-orangnya menjadi dua kumpulan. Jika Esau datang menyerang kumpulan yang satu, maka kumpulan yang tinggal itu akan terluka. Apa yang dapat kita pelajari dari strategi Yakub ini adalah Tuhan memberikan kita hikmat untuk mengatur strategi. Menghadapi masalah dengan perencanaan bukanlah tanda kurang beriman, melainkan bentuk tanggung jawab atas berkat dan orang-orang yang dipercayakan kepada kita oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dalam pasal 32 ayat yang ke-9 sampai 12, saat merasa terjepit, Yakub lari kepada Tuhan dengan argumen yang kuat. Ayat yang ke-12, bukankah engkau telah berfirman, aku akan berbuat baik kepadamu? Bapak Ibu Saudara, Yakub tidak hanya mengeluh tentang Esau, kakaknya, tetapi ia mengingatkan Tuhan akan janjinya. Doa yang paling berkuasa saat kita takut adalah doa yang didasarkan pada firman Tuhan. Ketakutan akan menciut saat kita memperbesar kedaulatan Tuhan dalam doa kita dengan memperkatakan firman Tuhan. Puji Tuhan. Nah, di ayat yang ke-24 sampai 28 dalam pasal 32, ketakutan seringkali berakar pada siapa diri kita di masa lalu. Yakub harus berhadapan dengan dirinya sendiri dan Tuhan di peniel. Ayat yang ke-24 menuliskan, lalu tinggallah Yakub seorang diri
dan seorang laki-laki bergumul dengan dia sampai fajar menyingsing. Bapak Ibu Saudara, ada masalah yang tidak bisa diselesaikan bersama tim atau keluarga. Harus diselesaikan berdua dengan Tuhan. Tuhan bertanya, siapakah namamu? Yakub harus mengakui identitas lamanya. Ya, ingat, nama Yakub adalah si penipu. Sebelum menerima nama baru, Israel, kemenangan atas ketakutan seringkali dimulai dari kejujuran mengakui kelemahan kita di hadapan Tuhan. Katakan amin. Di ayat yang ketiga dan keempat dari Kejadian pasal 33, setelah menang melawan Allah, Yakub justru tampil dengan kerendahan hati yang luar biasa di hadapan manusia. Ayat yang ketiga kita baca. Ia sendiri berjalan di depan mereka dan ia sujud ke tanah 7 kali. Ya, ini sikap yang diambil Yakub ketika berhadapan dengan kakaknya. Hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Apa yang dapat kita renungkan dalam kisah ini? Yakub tidak lagi mengandalkan kelicikan, tetapi kerendahan hati. Hasilnya, hati Esau, kakaknya yang keras luluh, Bapak Ibu Saudara, menjadi begitu lunak. Kita dapat membaca, Yakub dipeluknya, diciumnya. Satu pemulihan yang terjadi yang sangat luar biasa. Ketakutan kita terhadap sesama seringkali patah ketika kita bersedia merendahkan diri dan menyerahkan hasilnya kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, mengatasi ketakutan, cara Yakub melibatkan 3 dimensi. Dimensi horizontal, melakukan persiapan terbaik. Seperti Yakub melakukan strategi. Yang kedua, dimensi vertikal. Bergumul dalam doa sampai mendapat berkat. Ini kita kejar intimasi dengan Tuhan. Kejar hadirat Tuhan. Ada banyak mungkin yang bisa dekat dengan saudara. Atau yang kita bisa banggakan, andalkan. Tetapi jauh dari itu semua. Jauh lebih dekat lagi, yaitu kehadiran Tuhan secara pribadi dalam hidup kita. Dan yang ketiga, dimensi internal. Berdamai dengan masa lalu dan karakter diri. Terjadi pemulihan, transformasi dari keangkuhan, dari penipu dan sebagainya. Tuhan membentuk karakter Yakub menjadi seorang pribadi yang rendah hati. Puji Tuhan. Dapat kita refleksikan saat ini dalam hidup kita. Bagian mana dari cara Yakub ini yang paling sulit Anda lakukan saat ini? Apakah menyusun strategi yang bijak? Atau justru berhenti berlari dan mulai bergumul sendirian dengan Tuhan dalam doa? Mari renungkan. Tuhan Yesus memberkati dan biarlah Allah Roh Kudus memampukan kita. Puji Tuhan. Haleluya. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu.
Tak pernah kuragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, berlimpah bagiku. Bapa, kami bersyukur firman-Mu sangat menjawab kebutuhan kami. Engkau memampukan kami saat kami menghadapi ketakutan masa depan kami, ketakutan kehidupan keluarga kami, ketakutan ekonomi kami, ketakutan penyakit yang sedang melanda kami. Tapi firman-Mu memulihkan iman kami. Firman-Mu memampukan kami menjalani hidup ini. Bahwa ada tangan Tuhan yang kuat memampukan kami, menolong dan menyertai kami. Engkau sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kami seorang diri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami percaya firman-Mu melawat setiap kami, memulihkan iman, kasih, dan pengharapan kami. Diberkati kami semua pagi hari ini. Dan hamba-Mu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang menikmati berkat pertambahan usia, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan dalam rumah tangga saudara. Kiranya anugerah, berkat, kasih karunia Tuhan memberkati saudara. Baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga saudara. Diberkatilah dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati-Mu dan melindungi-Mu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang, dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu. Dan terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah, dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, hari ini sepanjang masa, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.